بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita langsung saja kepada materi pembahasan kita kali ini berkenaan dengan bab i'rab. Pada bab ini kita akan mempelajari tanda-tanda baca suatu kalimat. Nah, jadi tanda baca itu ada terbagi kepada 4, yaitu tanda baca rafa', tanda baca nasab, tanda baca jar, dan ada tanda baca jazam. Fungsinya ketika kita menemukan suatu kalimat, contohnya kalimat zaidun. Zaidun itu bisa dibaca zaidun, bisa dibaca zaidan, dan juga bisa dibaca zaidin. Maka ketika kita ingin mengetahui kenapa pada satu keadaan dia dibaca zaidun, kenapa pada satu keadaan dia dibaca zaidan, dan kenapa pada satu keadaan yang lain dia dibaca zaidin, maka kuncinya ada pada bab i'rab. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui kapan semestinya dia dibaca zaidun, kapan semestinya dia dibaca zaidan, dan kapan semestinya dia dibaca zaidin, maka kuasai terlebih dahulu bab i'rab. Jadi sangat diharapkan sekali konsentrasi yang penuh di dalam memahami bab ini. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa tanda baca suatu kalimat itu terbagi kepada 4. Ada tanda baca rafa', tanda baca nasab, tanda baca jar, dan tanda baca jazam. Yang pertama yang kita bahas adalah tanda baca rafa'. Suatu kalimat termasuk kelompok rafa' atau kedudukan rafa' apabila dia memiliki salah satu tanda baca rafa'. Tanda baca rafa' itu ada 4. Ada tanda baca rafa' dhammah, ada tanda baca rafa' waw, ada tanda baca rafa' alif, dan ada tanda baca rafa' nun. Nah, jadi apabila suatu kalimat memiliki salah satu daripada tanda-tanda baca rafa' yang telah kita sebutkan, maka berarti dia termasuk kelompok rafa' atau salah satu kedudukan rafa'. Yang pertama, tanda baca rafa' dhammah itu bisa kita lihat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas, dan fi'il mudhari. Isim mufrad telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan jumlahnya 1. Contohnya adalah al-masjidu. Al-masjidu artinya sebuah masjid, jumlahnya 1, maka dia disebut sebagai isim mufrad. Nah, pada lafaz al-masjidu ada tanda baca rafa' di situ, yaitu tanda baca rafa' dhammah. Di mana dhammahnya? Dhammahnya ada di akhir kalimat. Nah, dhammah yang ada di atas huruf dal itulah tanda baca rafa'. Kemudian tanda baca rafa' dhammah juga bisa kita lihat pada jamak taksir. Contohnya al-masajidu, artinya masjid-masjid. Nah, itu menunjukkan dia adalah jamak karena jumlahnya yang banyak. Nah, di sini pada lafaz al-masajidu memiliki tanda baca rafa' yaitu dhammah juga di akhir kalimat. Kemudian pada jamak muannas salim, contohnya al-muslimatu. Al-muslimatu adalah contoh jamak muannas. Nah, pada lafaz al-muslimatu ada tanda baca rafa' di situ, yaitu tanda baca rafa' dhammah pada huruf ta di akhir. Kemudian tanda baca rafa' dhammah juga bisa kita lihat pada fi'il mudhari. Contohnya adalah yaf'ulu. Yaf'ulu
Di situ ada tanda baca rofa, yaitu dhammah juga di akhir kalimat. Kemudian tanda baca rofa waw bisa kita jumpai pada jamak mudzakkar salim dan pada al-asmaul khamsah. Contoh pada jamak mudzakkar salim adalah al-muslimuna. Al-muslimuna itu adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Sebab sebagaimana pembahasan kita yang lalu, bahwa jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan waw dan nun di akhir kalimat. Nah, pada lafaz al-muslimuna di situ ada tanda baca rofa, yaitu tanda baca rofa waw. Di mana wawnya? Wawnya ada di sebelum nun. Waw itulah tanda baca rofa bagi jamak mudzakkar salim. Kemudian tanda baca rofa waw juga kita jumpai pada al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Sudah ketentuan dia, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu dinamakan dengan al-asmaul khamsah. Nah, pada isim-isim yang 5 ini memiliki tanda baca rofa, yaitu tanda baca rofa waw. Wawnya di mana? Wawnya sudah jelas berada di sebelum huruf K. Waw itulah tanda baca rofa bagi al-asmaul khamsah. Kemudian tanda baca rofa alif. Itu bisa kita temui pada isim musanna. Isim musanna sebagaimana penjelasan yang lalu bahwa adalah isim yang jumlahnya 2. Contohnya al-muslimani. Al-muslimani adalah salah satu contoh isim musanna. Di situ memiliki tanda baca rofa, yaitu alif. Alifnya ada di sebelum huruf nun. Kemudian tanda baca rofa nun itu kita temui pada al-af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Wazannya diantaranya yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina. Nah, itu disebut sebagai al-af'alul khamsah. Nah, pada kelima fi'il ini memiliki tanda baca rofa, yaitu tanda baca rofa nun. Nunnya ada di akhir kalimat. Nah, itulah tanda-tanda baca rofa pada suatu kalimat. Wallahu a'lam bissawab.